Halo anak-anak cerdas, jumpa lagi dengan Bapak Dios. Kali ini anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk kita belajar tentang aktivitas manusia dalam lingkungan sosial dan juga pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak cerdas, karena ini menyangkut lingkungan sosial dan juga pembangunan sosial budaya, jadi penting artinya kita untuk mengetahui bahwa kita anak-anak manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya apa ya anak-anak cerdas? Makhluk sosial adalah dikatakan makhluk sosial artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain anak-anak. Oleh karena itu anak-anak cerdas, kita harus senantiasa melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak cerdas, interaksi yang dilakukan masyarakat dengan lingkungannya ada dua anak-anak. Yang pertama, interaksi dengan alam, kemudian interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kita akan melihat lebih jauh anak-anak, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya merupakan hubungan timbal balik dan saling memengaruhi anak-anak. Kemudian, selain itu, mengakibatkan beragam aktivitas yang ada di masyarakat. Sekarang anak-anak, kita akan melihat contoh kehidupan sosial budaya yang memiliki interaksi dengan alam tentunya, yang ada di Bali. Nah, di Bali, selain pariwisatanya yang terkenal, Bali juga terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka pegang teguh sampai sekarang anak-anak. Nah, di Bali anak-anak cerdas, kita bisa melihat contoh kehidupan sosial budaya yang ada di Bali melalui yang pertama, upacara keagamaan. Kehidupan sosial masyarakat di Bali sangat lekat dengan pengaruh budaya ataupun agama Hindu yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bali. Contohnya mereka sering bersembahyang di pura dan sering melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Selain itu anak-anak, mereka juga memiliki subak. Nah, apa ya subak anak-anak? Subak merupakan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang ada di Bali. Nah, kali ini Bapak ingin mengajak kalian untuk kita lebih jauh anak-anak mengenal kehidupan sosial masyarakat di Bali melalui subak. Melalui subak anak-anak terjadi interaksi sosial di antara masyarakat yang ada di Bali. Misalnya, musyawarah tentang tahapan pertanian, pemilihan jenis padi, dan waktu tanam. Maka terjadi interaksi sosial di situ anak-anak. Tujuannya supaya para petani yang ada di Bali mendapatkan pengairan yang cukup sehingga padinya boleh tumbuh dengan subur. Anak-anak cerdas, kita sudah belajar tentang bagaimana interaksi sosial yang ada di masyarakat yang ada di Bali. Nah, interaksi sosial ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pembangunan ekonomi dan sosial budaya menjadi sangat penting artinya anak-anak. Nah, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, kenapa disebut penting? Karena merupakan salah satu faktor untuk menjadikan sebuah bangsa atau negara itu maju anak-anak. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan juga kelompok. Seperti yang sudah kita belajar tadi, interaksi sosial yang ada di masyarakat Bali. Lebih jauh anak-anak cerdas, contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi bisa kita lihat melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri ada 3 anak-anak, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Di dalam setiap tahapan ini, ada peran masyarakat ataupun individu dalam setiap kegiatannya. Yang pertama anak-anak, kita melihat dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang memiliki peran di sini
Bapak ambil contoh yaitu petani. Petani memproduksi beras, jagung, dan juga sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, petani juga berinteraksi dengan alam anak-anak, supaya tanaman yang dihasilkan menjadi bagus dan hasil panennya pun juga bagus. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi anak-anak. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi. Contoh dari kegiatan distribusi di sini yang memegang peran adalah pedagang anak-anak, yaitu pedagang mengantarkan barang atau mengambil barang dari petani. Kemudian pedagang mendistribusikan ataupun menjualnya kepada konsumen. Nah, inilah contoh interaksi sosial yang ada di kegiatan distribusi. Selanjutnya anak-anak, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi artinya kegiatan menggunakan barang atau jasa hasil produksi. Contohnya, terjadi proses jual beli di pasar antara pedagang dan juga konsumen ataupun pembeli. Nah, anak-anak cerdas. Melalui kegiatan ekonomi tersebut, maka diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Atau secara luas terjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus atau baik di negara kita, Indonesia. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya dan salam Indonesia Cerdas.